I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Apolonia Claudia Hadiah, saya dari kelas 11C. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktikum mengenai perubahan warna indikator pada asam basa alami. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan mengupas kunyit. Lalu setelah saya mengupasnya, saya mengiris-iriskan kunyit yang sudah saya kupas tadi. Lalu saya haluskan kunyitnya. Setelah kunyitnya dihaluskan, kita tambahkan sedikit air. Lalu setelah itu kita saringkan kunyitnya yang sudah kita haluskan. Lalu setelah itu kita peras air kunyitnya. Di sini saya peras air kunyitnya itu menggunakan sendok makan. Di sini saya buat hal yang sama seperti yang saya buat pada ekstrak kunyit tadi. Nah, di sini saya akan membuat ekstrak kembang sepatu. Saya menghaluskan bunga kembang sepatunya. Ini bunga kembang sepatunya itu sudah halus. Nah, setelah itu kita tambahkan sedikit air. Lalu setelah itu kita lakukan penyaringan. Nah, setelah itu saya akan melakukan hal yang sama juga terhadap daun bayam merah. Di sini saya juga menghaluskan bayam merahnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat, bayam merahnya itu sudah dihaluskan. Dan setelah ini, bayam merah ini itu akan ditambahkan sedikit air. Terus setelah itu bayam merahnya itu akan disaring menggunakan saringan.
Nah, setelah itu, 3 wadah ini saya akan taruh larutan deterjen. Pada 3 wadah berikutnya, saya akan taruh larutan jeruk nipis. Dan pada wadah yang ketiga ini juga saya akan menaruh air biasa. Setelah itu saya akan menaruh 1 sendok makan ekstra kunyit di deterjen. Terus 1 sendok makan juga ekstra kunyit di perasan jeruk nipis dan 1 sendok makan juga di air biasa. Agar ekstra kunyit yang kita taruh di larutan itu terlarut dengan baik, maka kita goyangkan wadahnya. Setelah itu kita melakukan hal yang sama. Di sini saya akan menaruh 1 sendok makan ekstra kembang sepatu di larutan deterjen. Begitu juga 1 sendok makan di larutan jeruk nipis dan 1 sendok makan juga di air. Setelah itu kita melakukan hal yang sama, kita goyangkan wadahnya agar ekstra yang kita campur di dalam larutan itu terlarut dengan baik. Di sini saya akan tuangkan 1 sendok makan ekstra bayam merah ke dalam larutan deterjen dan 1 sendok makan ekstra bayam merah ke dalam larutan jeruk nipis. Begitu juga ke dalam air, 1 sendok makan juga. Setelah itu kita melakukan hal yang sama, kita goyangkan wadahnya agar dia itu tercampur dengan rata. Lalu setelah itu kita diamkan sejenak dan kita amati perubahan yang terjadi pada larutan-larutan tersebut. Oke teman-teman, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari hasil praktikum saya kali ini, yaitu yang pertama, larutan jeruk nipis yang diberi filtrat kembang sepatu, dia itu menghasilkan perubahan warna dalam larutan asam. Yang kedua, larutan jeruk nipis yang diberi filtrat bayam merah menghasilkan perubahan warna dalam larutan asam. Yang ketiga, larutan deterjen yang diberi filtrat kunyit, dia itu menghasilkan perubahan warna dalam larutan basah. Yang terakhir, larutan jeruk nipis yang diberi filtrat kunyit, dia itu menghasilkan perubahan warna dalam larutan asam. Baik teman-teman, sekian saja hasil praktikum dari saya. Sekian dan terima kasih.